Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam Prenekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat dalam Kesatuan Gereja merayakan hari Minggu Advent yang keempat. Dan dengan demikian telah 3 minggu kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini merupakan hari Minggu terakhir. Lilin di lingkaran Advent sudah genap 4 dinyalakan, dan ini semakin pertegas kepada kita bahwa semakin dekat-dekatlah apa yang menjadi kerinduan harapan kita. Kalau minggu lalu kita diajak untuk bersukacita, maka sukacita itu akan nyata dan nampak dalam kehidupan kita, dan kita meyakini hal itu, dan itu terwujud dalam diri Bunda Maria, dirasakan oleh Bunda Maria bersama dengan Elizabeth saudarinya. Untuk itulah dia bergegas menuju ke tempat Elizabeth untuk mengungkapkan sukacita itu. Sejauh mana kita juga dalam mengalami kasih, rahmat dan berkat Tuhan, senantiasa bersukacita dan bersedia untuk menyatakannya bagi orang-orang lain. Apakah kita juga menjadi sarana rahmat sukacita bagi orang-orang lain, atau justru kita menjadi penghalang rahmat itu, menjadi pembawa kabar buruk dan berita buruk untuk orang-orang lain? Mari di depannya kita menyadari hal ini dan mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali keberadaan kita bukanlah keberadaan yang membawa sukacita dan damai kepada orang, tetapi justru membawa duka bagi mereka. Seraya mengucap syukur atas segala rahmat berkat-Nya, kita bersama dengan saudara-saudari kita yang mensyukuri rahmat ulang tahun pada hari ini. Utamanya Bapak Uskup Emeritus Monsinyur John Liku Ada yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga bersama dengan Bapak Karolus Halo yang merayakan hari ulang tahun ke-45. Dan juga bersyukur atas hari yang ditentukan dalam kebersamaan. Kita juga merayakan Hari Raya Ibu pada hari ini. Kita semua mempunyai ibu. Bagaimana sampai pada saat ini? Apakah kita sungguh menyadari hal itu dan senantiasa mensyukurinya? Maka dengan demikian kuasa dan rahmat Tuhan akan semakin boleh kita nikmati dan rasakan dalam kehidupan. Di depan Allah kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunannya supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang menjelma menjadi manusia. Putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah
pertanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan Putra-Mu sudah makin dekat. Maka bukalah hati kami untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkannya kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalahkan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, Engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan kuasa Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan
percaya, dan dalam kepercayaan mendapatkan berkat, dan berkat itu akan semakin sungguh dinikmati kalau kita mampu dan bisa untuk berbagi berkat itu. Tinggal 2 hari kita merayakan Hari Raya Natal. Persiapan 4 minggu dianggap cukup bagi kita untuk menyambut Sang Juru Selamat. Pada hari Minggu ini dikisahkan tokoh-tokoh yang mengalami sukacita gembira yang kita mulai minggu lalu, dan itu sungguh akan nyata di dalam diri Bunda Maria. Apa yang dikatakan di dalam bacaan Injil, bacaan pertama dari para nabi dan diungkapkan oleh Nabi Mika pada kesempatan ini. Dengan mengatakan, hai Betlehem di wilayah Efratah, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tempat untuk melahirkan dan menghadirkan kemuliaan Allah pertama bukanlah suatu tempat yang terkenal, tetapi suatu tempat yang sangat terpencil, sebuah kota kecil di Bethlehem. Dan di sanalah akan hadir seorang yang akan menjadi raja alam semesta, dan itulah pelindung kita. Sehingga melalui ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak kita untuk sungguh merefleksikan apa yang kita renungkan pada saat Bapak Uskup Emeritus kita memberikan renungan spirit dan semangat Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang akan kita rayakan lagi pada kesempatan ini. Kesederhanaan, kepolosan, dan kekudusan sungguh nyata dalam keluarga yang dibangun oleh Maria dengan keyakinan yang sangat mendalam. Berpuncak dalam bacaan Injil pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, cerita sangat jelas di sana. Bahwa pada saat dia sudah mendapatkan warta gembira itu, lalu dia bergegas menuju ke pegunungan Yehuda. Di sana dia berjumpa dengan Elisabet saudarinya dan menyatakan warta gembira itu, dan Elisabet pun merasakan hal itu. Dan yang pertama mengalami dan merasakan hal itu ialah bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya melalui pendengaran Elisabet masuk di dalam batinnya, mengambil bagian di dalam rahimnya, lalu hal itu juga dirasakan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara terkasih, baik Yesus maupun Yohanes adalah dua-dua karunia dan rahmat Allah yang begitu indah dan begitu besar dalam kehidupan keluarga ini. Maka tidak ada cara lain, mereka harus bersyukur dan mengungkapkan rasa syukur itu dalam kebersamaan dengan menjadi sarana rahmat bagi dunia ini. Dalam kepercayaan dan keyakinan itu, bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara terkasih, bayangkan Bunda Maria yang begitu mudah belia dalam proses penerimaan warta. Bagaimana hal itu mungkin terjadi, saya belum bersuami, saatku belum tiba, dan banyak hal ungkapan.
Tetapi Tuhan mengatakan kuasa Roh Kudus yang akan menaungi engkau, sehingga yang akan kau kandung adalah dari Roh Kudus dan bukan dari manusia. Lalu untuk semakin meyakinkan hal itu, secara manusiawi malaikat masih menyambung. Lihatlah Elisabet saudarimu, yang menurut pandangan orang tidak bisa lagi mengandung, tetapi sekarang dia masuk dalam bulannya yang ke-6. Ternyata Maria membuka matanya dan meyakini. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara terkasih, pesan kepercayaan akan semakin diteguhkan di dalam diri kita kalau ada 2-3 orang untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan itu sungguh di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya merasakan sendiri, tetapi orang-orang lain termasuk yang ada di dalam seluruh diri kita. Dan itu dialami oleh Yohanes dalam rahim bundanya. Pesannya bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih sangatlah jelas. Saya kira kita semua pada kesempatan ini diingatkan bahwa satu, kita harus sungguh sadar sepenuhnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti memilih kita untuk menjadi sarana rahmat apapun dan bagaimanapun bentuk keberadaan kita. Tetapi apakah kita mempunyai keyakinan, kepercayaan yang sungguh dalam? Saya kira itu yang menjadi soal dalam kehidupan. Bahwa kita tidak memiliki keyakinan yang sungguh sangat dalam Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan itulah yang membuat hidup kita semakin gelisah dalam seluruh proses perjalanan. Kenapa? Karena kita masih berpijak pada dunia ini. Yang menurut Yohanes memang dunia ini adalah dalam tanda petik telanjur jahat. Di dalamnya kalau kasar saya mengatakan ternyata setan yang mau dan ingin untuk mengantar kita semakin jauh dari Tuhan. Sebagaimana digambarkan dalam kitab suci perjanjian lama. Tetapi syukurlah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dan ketaatan dan kepercayaan 2 wanita yang begitu dalam merasuk di dalam rahimnya, ditularkan kepada bayi yang dikandungnya. Maka ketaatan satu orang yaitu manusia Yesus, maka hidup baru akan dimulai, dan itulah kita sebenarnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, hal itu nampak dalam pewartaan selama masa Advent ini. Bahwa warta gembira itu dinyatakan sungguh dan akan terlaksana, dan itu akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal pada tahun ini. Di mana kita sekali lagi akan diajak berangkat dari diri kita menuju ke Bethlehem. Di sana kita akan menemukan bagaimana kehadiran Allah itu sungguh boleh nyata dan kita rayakan. Yang kedua, tentu hal ini tetap kita kaitkan dengan perayaan yang menjadi puncak dalam perayaan kita adalah perayaan kebangkitan Isa Al-Masih itu. Maka dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan korban sembelian, tetapi korban seorang anak manusialah yang akan menjadi korban pepuli atas dosa-dosa kita, dan itulah Yesus. Maka bacaan kedua mengantar kita juga untuk semakin masuk dalam suatu keyakinan. Apa yang ada di sana Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, karena Yesus sungguh memahami dan memaknai kasih Allah Bapanya, maka dia berserah diri sepenuhnya dan tidak mempertahankan dirinya sebagai Allah, tetapi dia mempertahankan dirinya sebagai manusia 100% dan tak setia kepada Allah Bapanya. Dan dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk menjadi korban atas dosa-dosa kita. Dan dengan demikian kita dimampukan untuk kembali bersatu dengan Tuhan. Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan itulah ungkapan Yesus. 2 hal ini dalam keyakinan Maria dan keyakinan putranya sama. Bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu ya Bapa.
Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau keyakinan ini muncul, akhirnya apa yang dikatakan dalam bacaan Injil. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang untuk mengunjungi aku? Di sana pujian Magnificat terungkap dari Elisabet untuk Maria. Syarat pesannya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tetapi saya mencoba untuk mencoba menghayati dan melihat bagaimana hal ini dalam seluruh proses perjalanan hidup. Baik dari seluruh situasi yang digambarkan dalam kitab suci pada hari ini, situasi yang begitu sederhana, penuh kepolosan, penuh keikhlasan, penuh kepercayaan dan keyakinan. Maka di sana Tuhan berkarya dalam seluruh kehidupan. Apa yang ada pada diri Bunda Maria, dia tidak mempertahankan juga dirinya sebagai bunda yang dipilih khusus untuk melahirkan Sang Mesias. Tetapi kita lihat gerakannya pada saat dia mendengarkan hal itu dan merasakan di dalam rahimnya, dia bergegas menuju ke kota Yehuda. Di sana lalu dia berjumpa dengan Elisabet. Dia dengan segala sikap yang ada sungguh-sungguh dinyatakan hal itu dalam seluruh kehidupan. Maka dia mengambil inisiatif untuk melangkah lebih maju tanpa melihat dirinya bahwa dia adalah bunda penebus. Tetapi dia dalam kondisi kemanusiaan penuh kepercayaan melihat Elisabet sebagai orang yang jauh lebih dalam seluruh kehidupannya. Sekali lagi dalam pandangan manusiawinya. Dan apa yang mendorongnya untuk boleh sampai di sana tidak lain adalah iman dan keyakinan. Tentu perjalanan waktu digambarkan dalam kitab suci. Dari tempat Maria menuju ke tempat Elisabet kurang lebih 100 kilometer. Banyak yang bisa terjadi di perjalanan. Tetapi Bunda Maria tidak pernah memikirkan resiko itu. Yang mendorong dia sekali lagi kepercayaan, sikap rendah hati dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Untuk mau membagi warta gembira ini. Karena dia sudah mendapatkan sepenuhnya dari malaikat. Buah dari itu ialah bahwa Elisabet sungguh menyadari apa yang dikatakan oleh Maria dan sungguh semakin percaya. Kemudian yang kedua, mau dan ingin untuk berbagi. Maria bersukacita karena dalam rahimnya yang dikandungnya sungguh adalah berasal dari Tuhan. Dan dengan demikian dia juga menyatakan hal itu dengan sukacita dalam seluruh kegembiraan, walaupun pada saat baru menerimanya tentu banyak diliputi banyak pertanyaan. Apa kata orang? Saya mengandung tanpa seorang laki-laki. Tetapi biarkanlah itu semua, karena yang terjadi adalah kuasa dan kehendak Tuhan. Sukacita itu mendorongnya untuk berjumpa dengan Elisabet. Lalu yang ketiga adalah berpacu ketika Maria telah mendengarkan berita itu. Dia datang ke rumah Elisabet, mengetuk pintunya. Lalu dia dari dalam dirinya sendiri langsung mengungkapkan salam itu. Dan Elisabet pun langsung menyambutnya dengan salam damai. Maka bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tentu pesannya bagi kita bahwa kita harus membangun keyakinan kepercayaan dalam seluruh kehidupan. Dan lewat kepercayaan keyakinan itu dalam seluruh usaha yang kita perjuangkan di tengah dunia ini dengan segala suka dan duka kehidupan, apapun bentuk berkat-berkat yang boleh kita alami, kita diharapkan bahwa dengan rendah hati dan penuh sukacita juga kita akan menyatakan hal itu bagi dunia ini, terlebih bagi mereka yang sangat membutuhkan. Perasaan seperti ini Bapak Ibu Saudara terkasih mendorong kita selama 4 minggu ini. Dan kita telah mencoba menghayati hal itu dalam seluruh proses perjalanan hidup.
dan kita ungkapkan hal itu. Kemarin hari Sabtu kita telah mengungkapkan dan menyatakan itu bagi saudara-saudari kita yang kita rasa bahwa mereka sangat membutuhkan hal itu. Dengan pembagian sembako yang disumbangkan cukup banyak pada kesempatan ini seperti tahun-tahun lalu, walaupun ekonomi dan peredaran ekonomi itu sedikit lebih berat. Tetapi saya berharap bahwa itulah ungkapan perasaan iman hidup, mau dah hidup untuk mau solidar satu sama lain, membangun persaudaraan di paroki kita ini untuk menyatakan kasih kita kepada sesama tanpa diiringi dengan suatu tuntutan, tetapi sungguh dengan kepulosan kerendahan hati kita dan penuh persaudaraan untuk bersedia memberikan hal itu. Maka pengharapan saya juga bagi kita yang menerimanya, sadar sepenuhnya bahwa kita menerima itu sebagai suatu belas kasih dari Allah melalui orang-orang lain. Jangan lalu kita menuntut lebih daripada apa yang katakanlah yang ada. Bapak Ibu Saudara terkasih, panitia berusaha untuk membagi secara merata hal itu. Mohon maaf kalau saya harus katakan supaya kita tahu bahwa yang dibagikan itu sekitar 300 orang, termasuk tukang becak, tukang parkir, dan orang yang ada di sekitar kita. Ada 250 yang kita bagikan amplop, dan itu untuk anggota gereja kita. Karena ada yang menyumbang langsung dengan uang. Yang itulah yang kita umumkan setiap hari Minggu, dan juga yang ada di dalam aksi Advent. Kita olah semuanya itu untuk kebersamaan kita. Dengan satu pengharapan supaya kita sungguh membangun persaudaraan kebersamaan dalam seluruh kehidupan. Tapi ya saya minta maaf, seringkali kita yang menerima masih menuntut. Kenapa begini dan begitu? Ya itulah yang diberikan dan itu yang kami salur dan disalurkan oleh panitia. Dan dengan demikian kalau kita menyadari hal itu bahwa ini adalah pemberian, kita juga akan memberikan dengan hati yang tulus. Maka mari kita juga menerima dengan penuh keyakinan kepercayaan. Dan dengan demikian itu akan tersambung. Sebagaimana Maria dan Elizabeth itu menyambung dalam rahmat dan berkat yang dialaminya. Dan berharap bahwa itu bukan karena mereka berkelimpahan, tetapi mau dan ingin untuk menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, akan dijauhkan dari diri kita rasa prasangka yang buruk. Mari kita membangun kepercayaan hal itu seperti Maria dan Elizabeth. Dalam kebersamaan kita untuk membangun apa yang kita sebut dengan persaudaraan dan hidup solidar satu sama lain. Jika ada hal dalam kebersamaan kita, mari kita bicarakan bersama dan kita olah bersama. Yakinlah bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar apapun dan bagaimanapun itu. Asal kita dengan satu keyakinan untuk mengarah kepada hal yang sama. Bahwa tidak ada yang berniat jahat. Tetapi semua berniat baik dan arahnya adalah untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kebersamaan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, moga-moga seluruh persiapan kita selama ini sungguh mendorong kita untuk mengungkapkan rasa kebersamaan itu. Kita akan puncakkan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun ini. Dan saya sendiri merasa bahwa itu semakin terpacu untuk boleh mengambil bagian. Baik dalam setiap perayaan-perayaan yang kita buat, rasa keyakinan kepercayaan itu semakin mendorong kita untuk mau dan ingin mengambil bagian dalam karya-karya. Baik pelayanan langsung dalam gereja maupun di luar gereja. Dengan niat yang baik, senantiasa dengan berinisiatif, mau berbagi dan berpacu atau bergegas dalam seluruh kehidupan untuk menyatakan yang terbaik untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat dan untuk kita semua. Moga-moga sungguh-sungguh kita menjadi sarana rahmat bagi orang-orang lain dan bukan justru menjadi penghalang rahmat untuk boleh merasakan kuasa dan kasih Tuhan, sehingga kita sungguh semakin dilayakkan untuk merayakan peristiwa perayaan Natal yang akan kita rayakan sebagai tanda kehadiran Allah dalam diri kita, kehadiran Yesus Sang Emmanuel,
untuk sungguh semakin meneguhkan, menguatkan kita untuk menuju kepada kesempurnaan sejati. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Bersama dengan Ibu Maria, kita percaya dengan teguh bahwa Allah memenuhi janji-janjinya. Bersama dengan Maria pula, marilah kita berdoa kepada Bapa. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga gereja, umat Allah di dunia, menyambut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati dan dengan gembira dalam diri saudara-saudari kita yang kecil miskin. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga umat Allah yang merindukan perdamaian tidak membiarkan dunia ini terpecah belah terus, melainkan mengupayakan keselarasan dan kerjasama yang telah dimungkinkan bagi kita oleh Yesus Sang Raja Damai. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga keadilan ditegakkan pada zaman kita. Semoga segala kebutuhan orang-orang miskin dipenuhi. Semoga semua orang saling mengampuni dan saling mengasihi karena menerima Yesus sebagai penyelamat. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga mereka yang hidupnya tersesat dan mereka yang hidup dalam alam ketidakpastian serta ketakutan mengetahui siapakah penyelamat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Semoga semua kelompok umat Kristiani yang akan merayakan kegembiraan Natal, baik di lingkungan paroki maupun di tempat kerja ataupun di sekolah, memupuk persatuan dan persahabatan, serta semakin sanggup untuk melayani sesama tanpa pamrih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama datang di hadapan-Mu untuk mengungkapkan dan menyatakan iman kami dalam kebersamaan pada kesempatan ini. Terlebih bersyukur bersama dengan Bapak Uskup Monsinyur John Likuada yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga bersama dengan Bapak Karolus Halo yang merayakan hari ulang tahun yang ke-45 pada tanggal 19 Desember. Dan mungkin juga masih ada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Kiranya rahmat usia yang Kau percayakan kepada orang tua saudara-saudara kami ini semakin membuat mereka menikmati rasa damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dengan demikian semakin Kau mampukan untuk membagikan sukacita dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian semakin banyak orang mengalami sukacita untuk berbagi pengalaman sukacita, menghadirkan karya kemuliaan-Mu, dan tugas pekerjaan Kau percayakannya kepada mereka masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putramu kepada kami. Pada hari ini juga kami senantiasa berdoa bagi seluruh kaum ibu, di mana pada hari ini dalam kesatuan kami merayakan Hari Ibu. Moga-moga para ibu
baik yang masih hidup dalam dunia ini, juga terlebih yang sudah berpulang. Bagi orang tua kami masing-masing, bagi ibu kami masing-masing, kiranya Kau memberikan yang terbaik bagi mereka dalam perjalanan di tengah dunia ini, dan yang sudah berpulang ke negeri hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, sehingga kami pun senantiasa Kau persatukan dalam hidup persaudaraan di tengah dunia ini, menghargai apa yang menjadi perjuangan seorang ibu dalam seluruh kehidupan untuk boleh menghadirkan kami di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putra-Mu kepada kami. Pada kesempatan ini juga ya Bapa, kami senantiasa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga melalui usaha keluarga, para dokter, para perawat dan siapa saja menangani orang sakit, mereka yang sakit memperoleh kekuatan penyembuhan kembali. Mereka yang merawatnya sungguh dengan penuh semangat cinta kasih, semangat kerendahan hati pelayanan, sehingga dalam seluruh karya yang dinyatakan oleh mereka yang menangani orang sakit, sungguh menjadi cara untuk membagi rahmat berkat-Mu bagi mereka yang sakit, sehingga yang sakit memperoleh kembali kekuatannya untuk boleh dipulihkan dalam seluruh kehidupannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, utuslah putra-Mu kepada kami. Senang di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa di surga, anugerahkanlah putra-Mu kepada kami, sebab kami sangat membutuhkannya. Dialah yang akan memperbarui kami serta dunia ini. Pada Dia kami berharap kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 448. Mari
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan kami, terimalah persembahan diri kami dalam berupa roti dan anggur ini. Satukanlah kiranya dengan persembahan Kristus Putramu, sehingga menghasilkan pembaruan hidup bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua.
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat-Mu pada kesempatan ini, dalam segala niat, doa, harapan, dan syukur kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Praun Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 445. Hai, angkatlah kepalamu, gapura dan megah, sambutlah Raja mulia di dalam kotamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatkanlah kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan Putra-Mu yang makin mendekat. Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dalam diri kami sendiri, keluarga dan komunitas kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja tanggal 22 Desember hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 14 dan 15 Desember 2024 sebesar Rp16.750.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp15.280.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp495.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp1.238.000.
aksi Advent minggu ketiga sebesar Rp8.511.000 dengan amplop sebanyak 153 lembar. Sumbangan untuk gereja dari Andri Autoprint sebesar Rp15 juta. Sumbangan dari BPK PKK KAMS sebesar Rp2.500.000. Sumbangan Natal. Yang pertama dari keluarga Carter sebesar Rp2 juta, Calvin Yumi Rp2 juta, Foni Rp500.000, almarhum Hussein Kadir sebesar Rp10 juta, NN sebesar Rp5 juta, Selvi Andri Bali sebesar Rp1.500.000, Maria Salempang sebesar Rp1 juta. Sumbangan pemeliharaan gereja NN sebesar Rp1 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Jo Sutrisno dan Elsa Angelina sebagai pengumuman ketiga. Erwin Edward Siang dan Lim Stevi Halim sebagai pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Keempat, bagi segenap umat yang ingin berpartisipasi dalam menyumbangkan dana untuk keperluan dekorasi bunga pada perayaan Natal dan Tahun Baru, dapat mengirim sumbangannya melalui nomor rekening dekorasi Paroki Kristus Raja Andalas, rekening BCA 15858800088 atas nama Selvi Chandra Tunggal or Imelda Wijaya. Kontak person Ibu Meike dan Ibu Sylvia Chandra dan Ibu Imelda Wijaya. Jadwal perayaan Natal. Misa malam Natal dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember 2024 pukul 17.30 atau setengah 6 sore dan pukul 20.30 atau jam 8.30 malam setengah 9. Kedua, misa Hari Raya Natal dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Akan diadakan acara open house dan panggung gembira pada Hari Raya Natal setelah misa Natal pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 10 pagi sampai 12.30 di basement gereja. Mohon umat tidak membawa tas berukuran besar ataupun sejenisnya karena tim keamanan akan memeriksa semua umat yang memasuki kompleks gereja. Umat dihimbau menggunakan kendaraan online dikarenakan keterbatasan tempat parkir. Keenam, misa penutupan tahun baru dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 19.00. Ketujuh, misa pembukaan tahun baru dilaksanakan pada hari raya Santa Maria Bunda Allah hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Tambahan pengumuman. Sumbangan Natal tahun 2024 dari Ibu Monika sebesar 2.500.000, dari Ayumi 1.500.000, dari CH 1 juta, dari Toko Surya Perkakas Teknik atau Ibu Giri 1 juta, dari keluarga Pak Riki 1.500.000, Nonem 2.200.000, Go Julius 1 juta, Nonem 1 juta, Nonem 5 juta, JV 1 juta, Sufi Chandra Toko Harapan Jaya untuk Natal 2.500.000 dan untuk gereja 500.000. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih.
Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin ada yang bertanya kenapa ada tambahan pengumuman di belakang. Sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa berita yang diumumkan itu sehubungan dengan apa yang kita buat, termasuk sumbangan kita, itu yang diterima minggu lalu, dan minggu lalu saya sudah diumumkan itu yang pertama di atas hubungan dan sumbangan. Kemudian karena baru di store kemarin itu tanggal 17, maka baru diumumkan sebenarnya secara resmi pada hari ini, tapi saya sudah umumkan minggu lalu. Kemudian ada tambahan, itu berarti bahwa sumbangan itu yang ada 12 orang itu saya terima di atas jam 2 pada tanggal 17 Desember. Maka dari sumbangan itu masih ada yang masuk pada tanggal 21 kemarin itu dari Ong Meyong 1.500.000 untuk sumbangan Natal. Dan semua sumbangan ini itu sudah dibagi kemarin, dan itu ada 250 umat kita yang mendapatkan di Paroki Andalas ini, dan memang khusus untuk mereka itu. Dan dari panitia itu sudah membagikan isinya satu amplop itu 200. Nah dari sana nanti akan dikalkulasi semua berapa aksi Advent yang masuk, berapa sumbangan yang masuk. Lalu yang sisanya tentu akan masuk lagi di dalam kas sosial paroki kita. Dan itulah kekuatan di paroki kita sebenarnya. Karena kolekte-kolekte itu kita tahu bahwa itu diserahkan kepada keuskupan. Itu aturan dari sana 54% untuk kita di Paroki Andalas. Tetapi kalau kita menghitungnya itu, maka kita defisit setiap bulan. Maka tentu dengan seluruh kepengurusan yang ada, diambillah kebijakan untuk penyetoran ke keuskupan. Jadi saya kira ini sekali lagi untuk intern kita untuk menyadari hal itu semua. Itu berangkat dari pada saat permulaan gereja kita memasuki masa pembaharuan lagi, dalam arti kita mulai di masa COVID, di mana keuangan kita itu masih harus kita upayakan untuk boleh membuat paroki kita ini katakanlah ke depan tetap bisa mandiri. Saya kira itu, dan mohon maaf jika ada yang tidak sesuai dengan harapan kita atau yang kita sumbangkan dan tidak sesuai dengan pelaporan tadi, mohon dikonfirmasi kepada saya. Walaupun ya dengan segala keberadaan itu sudah diupayakan. Dan ada yang mengatakan bahwa jumlahnya seperti itu, tetapi sebenarnya pada saat dihitung itu ada kurangannya sedikit. Kalau ada yang merasa dalam hal itu, silakan konfirmasi kepada saya sehubungan dengan sumbangan uang yang langsung yang disampaikan kepada saya. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan kepada kita. Lalu yang kedua, semua perayaan yang akan datang itu kunci tahun dan tahun baru sengaja diumumkan pada hari ini supaya itu 2 kali diumumkan. Paling tidak minggu depan akan diumumkan sehingga sungguh terpatri dalam diri kita. Lalu kita mendengarkan tadi bahwa perayaan malam Natal itu tetap 2 kali, basement tetap dipakai untuk parkir. Hanya pada saat perayaan hari Natal 25 pagi itu, maka tentu sebagaimana kita tahu sesudah perayaan itu maka kita akan mengadakan open house bersama. Maka pada saat itu basement tidak dipakai untuk parkir karena persiapan untuk itu. Nanti kita lihat bagaimana panitia mengaturnya hal itu supaya sungguh bisa boleh kita pikirkan dan kita olah bersama. Saya kira ini berapa yang saya boleh sampaikan, dan sekali lagi yang semuanya sumbangan itu minggu depan masih akan diumumkan yang terakhir itu sebagai tambahan. Sengaja karena memang hal itu sudah dibagikan kemarin ya di tanggal 21, karena masih ada kekurangan, maka yang masuk tanggal 17 itu di atas jam 2, sekali lagi itu sudah dipakai kemarin. Sekitar 8.400.000 dipakai kemarin yang sumbangan baru masuk dalam minggu ini di atas
jam 2 pada tanggal 17 sampai tanggal 21. Saya kira ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih atas seluruh partisipasi kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, utamanya kepada seluruh petugas liturgi. Mari dengan hati semangat, penuh kegembiraan, menyatakan sukacita mendalam untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Besok persiapan terakhir, lusa kita sudah malam Natal. Moga-moga Natal pada tahun ini sungguh semakin membawa sukacita gembiraan untuk boleh memulai tahun yang akan datang lagi dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih pada petugas liturgi pada kesempatan ini, kelompok dekor sound system, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian pernikahan kita pada minggu ini di sini telah selesai. Syukur pada Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 450. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allah-Mu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, perihal tugas dan rahmat. Engkau mengikut putramu di jalan salib yang berat. Sekarang kau teladanku di dalam ketaatanmu, bersama gereja putramu kepada Tuhan Allahmu. Doakan umat putramu di dalam perjalanannya, semoga imannya teguh menuju kerajaannya. Terima kasih, selamat pagi.